Reino Stories Part 2. Babe gue dulu. Itu gue belum pacaran. Ya, gue masih PDKT. Nah, aku dapat di 1 Yohanes 4 ayat 19. Aku bilang sama dia gini, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi waktu kita saling mengasihi, yuk cinta Tuhan dulu yang pertama kali. Jadi waktu kita menjadikan Tuhan prioritas kita, waktu kita mengasihi kita, sesama kita nih, sana aku mengasihi Kokale dan Kokale mengasihi aku, kita tuh udah melakukan bagian kita untuk Tuhan terlebih dahulu. Gitu, yang bikin aku yakin adalah Kokale udah sungguh-sungguh sama Tuhan. Aku nggak mau di saat aku jadian aku tarik dia, no way, itu bukan bagian aku. Harusnya dia sebagai calon pemimpin aku yang membimbing aku dan kita sama-sama untuk makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Mengasihi Tuhan. Itu Betul, itu salah satu tandanya. Ya? Itu dia. Udah ya. Kalau buat Selanjutnya. Kokale tadi udah yang yakin. Ini udah Terus, meyakini banget sih itu. dan yang ini kan dulu Gimana? udah dewasa rohani, terus dewasa secara jasmani itu pikiran, perilaku itu Kokale. Aku sangat-sangat bersyukur punya calon pasangan hidup aku, partner aku yang paling the best karena dia punya pemikiran yang luar biasa, dewasa sekali, bisa mengimbangi aku dan sangat punya sangat punya. Ternyata loh yang kemarin aku tolak yang aku doain selama 3 tahun itu lamanya, ternyata adalah orang yang terbaik buat aku pribadi. Tapi ini sekali lagi bukan karena lama waktunya kita PDKT ya, sebenarnya, tapi karena kita nih mau perbaiki lagi hidupnya sih masing-masing. Dan benar-benar cari tahu sungguh-sungguh apa kehendak Tuhan dalam Itu kehidupan sih kita. tandanya gitu. Pertumbuhan dulu. Yang yakin ya. Yang bikin yakin. Yang bikin dulu ada perubahan, ada pertumbuhan dari kita masing-masing. Betul. Itu dia. Terus selanjutnya pertanyaan ketiga, selama PDKT melibatkan siapa aja? Oke, yang kita libatkan pertama Tuhan. Itu sih. Betul. Yang pertama Tuhan dan kedua kita orang tua. Kita Cerita bilang orang dulu tua. iya, karena emang selama PDKT kita tanya orang tua juga gitu. Karena otomatis siapa sih calon nanti menantunya gitu. Karena kita harus ceritain siapa nih. Nah, itu kita selain pertama kita doa dulu, tanya Tuhan, kita tanya orang tua, dan ketiga adalah approval dari sekeliling. Mungkin kalau kita punya komunitas rohani, Pemimpin rohani. tanya pemimpin rohani atau mungkin mentor. Gitu. Laporan juga, maksudnya bahwa apalagi kita punya komunitas ya, misalnya kita di youth, kita di dewasa muda, Terus kita di cool, kita perkenalkan, jangan sampai nanti yang satu suka juga ngedoain juga gitu kan, atau kalian malah lirik-lirikan, oh nggak ada yang tahu ini gue sama siapa. Jangan, justru di masa doa puasa itu kalian supaya orang tahu, oh dia lagi doa puasa ya, apalagi pemimpin rohani lagi sih, deket nih. iya pemimpin rohani sih lebih tepatnya gitu, supaya mereka juga bisa prioritas. bukan Apa sih? memperisai kita. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Nonon Lewarisa. Thank Karena you ya. itu penting sih. Balik lagi ya, maksudnya gue mau coba untuk memperjelas di pertanyaan ketiga ini karena komunitas di mana kita berada itu menentukan loh ke arah mana keputusan yang bakal kita ambil. Secara nggak langsung banyak orang tuh salah ambil keputusan karena emang dia salah cerita. Nah, Banyak banget, itu bahaya, makanya pilih-pilih. libatkanlah Iya. orang yang benar-benar tuh benar-benar punya hikmat. Khususnya sih aku rekomen banget buat pemimpin rohani dimanapun kalian, dan pilih pemimpin rohani yang benar-benar keep cerita Jadi, kalian gitu. Seandainya kita oke lah, ini kalau dalam konteks nggak dalam kondisi Kristen ya, mungkin dalam agama apapun, kepercayaan apapun, ya kalian tuh cari orang yang kira-kira dia tuh punya contoh teladan baik, yang udah berkeluarga, yang kira-kira keluarganya baik, ya, lu minta saran, Advice. gitu, ya, minta masukan, itu penting banget sih. Nah, kayak gitu ya. Itu dia, thank you pertanyaannya. Dan pertanyaan yang keempat, bagaimana bisa dapat restu secara beda suku itu yang buat orang suka bentrok? Ini bener banget. Terima kasih pertanyaan dari Tony_Wijaya 2718. Iya, thank you. Ini tuh memang kita banget ya yang ya, karena kita beda suku. Beda suku, gue Cina, dia Batak. Bacin. Iya, Bacin. Kita bacin. Kita Bacin, dan toh sendiri orang Batak itu cukup keras, dan Cina itu
Nggak semua orang Cina keras, tapi biasanya orang Cina itu kayak lebih menghargai keputusan orang sih. Apa yang lo ambil, ya udah. Kok Tapi kamu rasis sih? enggak juga, enggak. Ini secara nggak langsung ya, secara nggak langsung ya. Tapi kalau Batak tuh, wah, ada ini lo, udah aturannya, nggak boleh nih nancing sama nancing sini. Nah, gimana itu caranya? Itu sama-sama butuh namanya sama-sama mau belajar doang sih. Karena kalau misalnya emang ya balik lagi, karena emang kita sama-sama saling mengasihi, ya kita juga mengasihi Tuhan, dan kita berarti harus cinta namanya persatuan. Wah, Gitu. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Pancasila Misalnya ketiga, kembali lagi doa sungguh-sungguh sama Tuhan, dan kita tuh kasih bukti bahwa kita tuh masuk Menjaga. pranikah ini baik. menjaga kekudusan. Iya, menjaga nama baik keluarga. Nggak bikin malu keluarga, kita makin sungguh-sungguh, kita kerja sungguh-sungguh, kita nggak yang terus-terusan apa sih, nggak yang apa ya, terus-terusan apa yang sebentar ini dipotong, nggak terus-terusan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tapi kita terus minta dukungan doa dari orang tua, dan melihat kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan pekerjaan kita diberkati Tuhan. Itu yang bikin mereka dan mereka juga dapat damai sejahtera yang dari Tuhan, karena mereka pasti berdoa juga ya. Orang tua kita tuh berdoa juga pasti dengan Tuhan. Mamanya Koko Ale, orang tuanya, mama aku juga berdoa dari Tuhan. Dan jikalau memang Tuhan yang sudah mengkehendaki, kita hanya bisa mensupport. Mamaku sih bilang kayak gitu, dan mereka melihat buah yang kita hasilkan. Buah apa? Ya benar sih, benar. Emang namanya sebuah hubungan tuh harus ada buahnya juga. Orang sekitar kita tuh bisa melihat Dan merasakan. Yang merasakan tuh orang lain, bukannya kita sih. Nanti orang lain yang akan bilang, ini anak Tuhan gitu. Dan atau mungkin ya dia ini salah satu anak yang bisa membanggakan orang tua. Siapa sih di sini tuh anaknya nggak mau banggain orang tua gitu loh. Pasti semuanya pengen kan. Makanya kita sih belajar banget yang namanya untuk ngasih contoh baik gitu buat keluarga. Walaupun kita beda suku, tapi kita bisa menghargai, dan kita bisa jadi ini yang berkat, menghasilkan buah. Betul yang paling sih. penting itu buat keluarga ya, buat keluarga gitu. Karena kan konteksnya suku ya. Itu dia pertanyaan keempat. Selanjutnya, next, pertanyaan yang kelima dari Cynthia Paramita. Gimana caranya sama-sama mantepin hati buat jenjang pranikah? Nah, ini dia. Mau aku dulu apa kamu dulu yang jawab? Aku dulu deh. Oke. Memantapkan ya? Iya. Oh, mantepin ya? Iya, Mantap. Wah, ini yang Mantap. Cina ini yang bikin. Oke. Benar. Karena jangan sampai pernikahan ini karena nafsu, karena dipaksa, ya, karena ngejar jam tayang juga. Yang lain teman-teman gue udah nikah, Jam tayang iya, macam film ya, iya Pak? kayak gitu. Dan banyak sih yang terjadi kayak gitu. Intinya ya jangan buru-buru juga sih, jangan buru-buru mau nikah. Atau mungkin bukannya karena gue bilang kayak gini tuh, bukannya bikin kecilin adik kalian, tapi yang paling mantap adalah waktu lu tuh udah tahu nih, yang pertama kan itu udah dibilang kalau dia ini udah benar-benar dari Tuhan gitu. Yang pertama kan itu kan, dan yang kedua adalah Tuhan udah tunjukin semuanya gitu. Tuhan udah tunjukin berkatnya. Mungkin dari kalian sendiri udah sama-sama saling kenal gitu loh, saling kenal, saling tahu banget nih satu sama lain. Itu yang bisa, itu sih biasanya sih yang gua maksud dalam kriteria gue supaya gue makin mantep nih langkah. Dan yang paling penting buat cowok adalah setiap wanita itu butuh kepastian sih gitu loh, butuh usaha lu untuk nyakinin. Rata-rata semua wanita tuh pasti pengen dikasih bukti gitu loh, karena pernikahan ini adalah bukti bahwa lu siap buat masuki fase baru yang namanya berumah tangga gitu. Pasti itu gue sih banyak dengar cerita teman-teman kantor kan, kita banyak yang beda agama, malah mereka suka nakut-nakutin pernikahan itu satu hal yang sangat menyeramkan gitu menurut mereka orang karena di situ tuh katanya banyak hal-hal yang nggak kelihatan nih waktu pacaran. Nah itu lo harus hati-hati gitu.
cara mantepinnya ya cuma satu, lu makin tahu dia dan lu open minded semua, open mata lu, maksudnya lu buka mata lu buka hati lu selebar-lebarnya, lu lihat siapa orang yang ada di depan lu ini yang nanti bakal nikah sama lu. Itu sih yang buat gue pribadi, oh iya ini dia nih buat gue, dan gue malah mau ambil keputusan untuk yuk kita nikah gitu loh. Itu buat gue pribadi sih. Kalau buat aku, kalau kata Cynthia gimana caranya buat mantepin hati buat jenjang pernikahan, tadi aku bilang kita makin dewasa rohani, terus makin dewasa jasmani. Jasmaninya gimana? Kita udah Koko Ale sebagai pria dia sudah sangat bertanggung jawab, punya pekerjaan, dan dia sudah menabung. Puji Tuhan, saya juga menabung sih. Kayak nggak mau kalah gitu ya. Maksudnya saya juga menabung, dan secara itu yang pertama, di balik semua itu yang pertama-tama adalah kita doa sama Tuhan. Tuhan, kita mau apa dalam hubungan ini, mau sampai mana, dan pasti tujuan untuk pernikahan dan apa. Dan kita nanti cerita di next video ya, cerita tentang pernikahan, persiapan pernikahan, kenapa bisa terjadinya rencana pernikahan itu nanti kita cerita. Tapi untuk mantepin untuk jenjang pranikah ini, karena aku ngerasa Koko Ale udah cukup dewasa secara rohani dan jasmani yang bisa membimbing aku untuk masuk dalam rencana Tuhan, untuk punya udah mau masuk dalam kehendak Tuhan nih. Dan kita sungguh-sungguh berdoa. Aku yakin bahwa kita bisa nih berdua untuk masuk dalam pernikahan yang kudus. Kita selama ini sungguh-sungguh untuk saling menjaga, dan Koko Ale menjaga aku juga menjaga, kita saling menjaga berdua. Dan itu lagi, secara waktu kita dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan, ini yang teman-teman harus tanamkan dalam hati kalian. Waktu kita kejar perkenanan Tuhan, berkat Tuhan tuh mengalir tanpa kita sadari, dan kita tuh ngerasanya tuh ini wow banget berkat Tuhan waktu kita sungguh-sungguh senengin Tuhan. Dan itu yang aku alamin bersama dengan Koko Ale sepanjang kita PDKT 3 tahun tuh. Banyak banget sakit di hati aku nggak bisa gitu ya. Bukan sakit di hati dalam arti gini, kita tuh banyak banget yang namanya matiin kedagingan. Waktu aku PDKT, bayangin guys, kalian harus tahu, aku tuh cuma diajak pergi ke Monas, makan gulali sama gorengan sama aqua botol. Itu semua berapa totalnya? 20.000. Enggak, cuma 10.000. Oh, gorengannya 10.000. Gorengannya guys, bayangin ya, gulalinya goceng bro. Gulali goceng, aqua goceng. Tuh guys, aku cuma dijajanin 20.000. Noban. Di situ Koko Ale tuh masih super susah. super susah, dan aku diajakin ke situ, dan aku merasa itu banyak proses yang di orang-orang lain tuh yang makan pacarannya tuh di mall, instagramable gitu kan, yang semuanya tuh serba enak banget gitu. Tapi di sini aku belajar bahwa Tuhan tuh baik banget buat aku. Secara 3 tahun pendekatan kami, dan kami sekarang mau masuk pernikahan ini udah 3 tahun juga. Jadi totally kita udah deket selama almost 6 tahunan lebih ya. 6 tahunan lebih. Aku percaya itu semua karena campur tangan Tuhan, dan Tuhan tuh sungguh baik banget buat kami berdua. Karena kami tahu tuh kita tuh nggak bisa ngandelin kekuatan kita sendiri. Kalau bukan karena Tuhan yang tolong kita, kalau kita boleh sampai ada hari ini tuh semua karena Tuhan sih. Gitu sih yang ada aku benar. Semua emang benar karena Tuhan, dan karena orang-orang ada sekeliling kita yang selalu ingetin, support, dan itu nggak lepas dari situ teman-teman. Bukan karena pribadi kita ya, tapi karena ada orang sekitar kita yang mau support gitu. Itu kadang-kadang saya pribadi ya suka doain gitu untuk orang-orang sekitar kita, teman-teman kita, pemimpin rohani kita gitu. Karena mereka orang sangat ambil alih banyak buat hubungan kita berdua. Itu yang kadang buat gue pribadi suka nggak tahan gitu, karena Tuhan tuh baik ya. Tuhan kirimin orang-orang yang baik. Makanya penting banget buat kalian tuh, kita semua penting banget cari komunitas yang baik. Bukannya ngelarang untuk bergaul ya, bergaul baik banget gitu, tapi harus punya komunitas yang baik, yang mendekatkan kita sama Tuhan. Dan aku bersyukur banget di sini kami selama 3 tahun pendekatan dan 3 tahun kita masuk pranikah. Aku bersyukur banget dikelilingi orang-orang yang mensupport. Di samping itu banyak juga sih yang suka nyinyirin kita. Tapi itu jangan diambil. Jangan, itu boleh jadikan masukan buat kita. Maksudnya dinyinyirinnya, kok lama banget PDKT-nya? Itu mah manfaatin doang.
apa ya, cuma antar jemput doang gitu, misalnya kayak Nggak gitu. apa-apa lah. Itu nggak apa-apa, yang penting kita, Tuhan tuh tahu kedalaman hati kita. Wah, aku enak. Ya. Oke guys, terima kasih buat setiap respon teman-teman. Dan video kali ini bener-bener bukan untuk menggurui, kita cuma sharing pengalaman kita dan menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan di Instastory aku. Terima kasih banget. Dan teman-teman, kalau mau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman boleh komen di bawah nanti. Dan teman-teman nanti boleh share video ini. Kalau teman-teman diberkati, teman-teman juga boleh komen dan like. Jangan lupa share ke teman-teman semuanya. It's true. Bye bye. Happy watching. God bless you all. Thank you udah nonton video kali ini. Semoga kalian diberkati Tuhan. Kalian yang jomblo, kalian harus tetap ngandelin Tuhan. Kalian harus tetap kejar sama Tuhan. Ingat, waktu kita ngejar Tuhan, Tuhan tuh aduh bener-bener ngasih berkat yang berlimpah-limpah banget buat setiap kita yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Gitu. Happy watching. God bless you all. Semoga diberkati.